wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil hidayah wa ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min zumratis sa'adah min yaumina hadza ila yaumin nahdha amma ba'dah. Yang kami muliakan segenap pengurus takmir Masjid Al-Hidayah, semoga seluruh takmir dan siapapun orang yang ikut memuliakan masjid ini menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah serta masyarakat semuanya, khusus Bapak Muhammad Qayyim, semoga beliau dan seluruh jamaah haji yang beliau dampingi dan seluruh jamaah haji Indonesia dan seluruh dunia diberikan haji mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Bambang Mentose, Wakil Ketua Basnas, semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, haji itu merupakan rukun Islam di dalam agama Islam. Wajib bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakan haji. Nah, ketika orang telah melaksanakan haji atau sedang melaksanakan haji, maka 3 perkara yang harus dipegang. Tapi sebelum melaksanakan haji, kita harus punya azam yang kuat. Aku pengen melaksanakan ibadah haji. Dikatakan man ajala ujila. Biasanya kalau di dalam hatinya seseorang itu ada keinginan yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, biasanya ya diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Wa man akhara akhirah." Tapi kalau dia nunda-nunda, santai, tidak ingin segera, yang dilarang tidak disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita bisa disegerakan untuk ibadah haji? Yang pertama, biikromi safar. Dikatakan oleh para ulama, dengan kita itu semangat untuk dereke orang yang mau tindak haji. Dan ketika ada tetangganya mau tindak haji, ikut hadir di dalam beliau ketika walimatus safar, atau kemudian ikut memberi sesuatu lah, oleh-oleh misalnya, maka biasanya yang pertama seperti ini, orangnya besok juga akan lebih cepat katut untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, dia setiap pada sholat kemudian mendoakan Nabi Ibrahim alaihis salam. Karena para ulama tidak ada perbedaan pendapat, haji itu adalah undangan dari Allah melalui Nabi Ibrahim alaihis salam. Hajatnya Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk kepada bab apa yang harus dikerjakan oleh orang yang haji, kami akan menyampaikan dulu sejarah adanya ibadah haji. Jadi kita punya Nabi Bapak Ibu, namanya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Kenapa Nabi yang satu ini dinamakan Ibrahim? Karena dari kata ab, artinya bapak, rohimun itu umat. Jadi Nabi yang sangat mampu untuk mengayomi seluruh umat. Makanya namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa bentuk pengayomannya? Dikatakan annahu qaddabaha al-fashatin wa salasa mi'ata bakaratin wa mi'ata badanatin. Beliau setiap tahun itu tidak tanggung-tanggung. Setiap tahun beliau itu menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta badana. Saking takwanya dan taatnya kepada Allah serta mencintai masyarakat. Fata'ajjaban nas wal malaikat. Iblis dan malaikat itu kagum sama satu orang ini. Sampai-sampai ketika dipuji-puji, Nabi Ibrahim malah mendiko, "Lau kana li ibnun labahannahu fi sabilillah." Apalagi cuma kambing, andaikan aku yang sudah 107 tahun ini tidak punya anak, kemudian aku punya anak, aku pun akan rela korbankan, aku sembelih demi bentuk cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu terjadi banyak riwayat, ada 2 riwayat, ada yang mengatakan istri pertamanya Nabi Ibrahim mengikut Dewi Saroh, ada yang mengatakan Siti Hajar. Cuman yang terkenal di Indonesia adalah Siti Hajar. Siti Saroh yang saat itu istri kanjeng Nabi Ibrahim matur, "Mas, jenengan sampun sepuh, kalau jenengan seorang nabi, orang soleh kok gak punya keturunan, iman." Hanya Siti Saroh mencarikan istri lagi untuk Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, saat itu ada seorang perempuan yang ajmalun nisa wa afdal aghnia, perempuan paling cantik, namanya Siti Hajar. Menikahlah dengan Siti Hajar, kemudian punya putra. Karena sudah 107 tahun gak punya anak,
Nama anaknya dinamakan nama Nabi Yismail. Namanya Yismail bahasa Persia. Yis niku pemberian, Ma'il itu Tuhan. Karena secara logika nggak mungkin punya anak. Tapi karena dikasih anak, makanya namanya putranya Yismail alaihissalam. Pemberian ajaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesabaran Dewi Saroh, akhirnya Dewi Saroh pun dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Yishak. Saking senangnya Dewi Saroh punya anak yang dinamakan Yishak. Yishak ini artinya tertawa-tawa, tersenyum-senyum. Karena saking senangnya akhirnya diberi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ibu-ibu ketika jenengan mau berkorban untuk sang suami, mau mengalah untuk sang suami demi dakwahnya suami, semua urusan ibu-ibu pasti akan diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewi Saroh rela dipoligami demi apa? Demi dakwah kanjeng Nabi Ibrahim. Akhirnya malah Dewi Saroh diberi putra, yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub, Nabi Yakub punya putra Nabi Yusuf alaihissalam. Ini karena kesabaran Dewi Saroh, akhirnya anak keturunan Dewi Saroh semuanya menjadi nabi. Kemudian, karena tadi Nabi Ibrahim itu pernah punya unek-unek, kalau punya anak mau disembelih, ditagih sama Allah. Di tanggal 8 Nabi Ibrahim itu ro'a bi manamihi amarallahu ta'ala ayyadabbah. Nabi Ibrahim itu mimpi untuk menyembelih putranya. Tapi saat itu masih mikir-mikir, wah, apa benar ya? Nah, karena masih mikir-mikir maju mundur, namanya tarwiyah, mikir-mikir. Maka tanggal 8 Hijrah itu namanya tarwiyah. Kemudian di tanggal 9 mimpi lagi itu. Kalau dalam ilmu akidah, Nabi kok mimpi 2 kali, berarti itu adalah mimpi yang benar. Makanya namanya Arafah, yakin. Nah, saat itu kemudian Nabi Ismail diundang oleh Nabi Ibrahim, ini aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana nak? Nggih. Nah, niki Pak. Makanya dalam ilmu tafsir, biasanya anak niku soleh atau tidak tergantung pada ibunya. Karena ibunya solehah, Siti Hajar, wanita yang taat sama suami, maka tidak salah kalau putranya itu soleh. Ini ada penelitian yang Jepang loh Ibu. Di Tokyo University itu diteliti. Ada beberapa orang nikah, dicek. Ini laki-laki ini cerdas, profesor dokter, istrinya nggak begitu cerdas dan seterusnya. Ternyata anaknya nggak cerdas. Laki-lakinya nggak begitu cerdas, tapi perempuannya itu hebat, cerdas. Maka anaknya semuanya cerdas. Karena Jepang meneliti ayat Quran, "Aku harfakum anna syi'tum." Tanamilah ladangmu, karena ladang ini penentu subur tidaknya sebuah tanaman. Kalau benihnya subur, ladangnya jelek, hasilnya jelek. Benihnya jelek, ladangnya subur, pasti akan tetap subur. Jadi seperti Indonesia, apapun Indonesia kalau dilempar pasti menjadi tanah. Jadi soleh tidaknya seorang anak menurut ahli tafsir sangat tergantung pada ibunya. Betul. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, orang-orang yang sukses itu ibu-ibunya pasti sukses. Pak Soeharto itu pernah ditanya, Pak Soeharto Presiden, Pak Soeharto, jenengan kok bisa sukses itu yang menjadikan sebab itu apa yang paling utama? Ibu saya. Kemarin kalau ngisi pengajian dekat dalamnya ibunya Pak Soeharto, Ibu Syukira. Bu Syukira pernah ditanya, apa? Ternyata Bu Syukira itu kurang lebih 9 bulan 10 hari selama hamil Pak Soeharto beli puasa terus. Kemudian selama itu mulutnya tidak pernah lepas berzikir, membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, pengen gadah anak tadi rojo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pengen gadah anak tadi rojo. 9 bulan 10 hari, lahir seorang anak presiden 30 sekian tahun. Begitu juga Gus Dur misalnya, kalau saja Gus Dur juga sama. Ketika ditanya, ya ibunya, ya mbah putrinya, bukan kemudian bapaknya. Maka sang penentu soleh tidaknya anak menurut para ahli tafsir dan penelitian di Jerman dan di Jepang itu sangat tergantung pada ibunya. Maka insya Allah istri-istri kita semoga diberikan istri yang soleh oleh Allah SWT. Nah ini. Terus saat itu Nabi Ibrahim dahului istrinya Siti Hajar untuk menghias Nabi Ismail. Makanya sunnahnya kalau kita mau kurban itu hewannya dihias terlebih dahulu, dimuliakan, diagungkan, dibersihkan, dimandikan. Itu sunnah hukumnya menurut mazhab. Kemudian ketika mau disembelih, iblis menggoda Nabi Ibrahim. Gagal. Nabi Ibrahim digoda gagal. Yang digoda siapa yang kedua? Istrinya. Jadi Nabi Ibrahim gagal, kemudian ngambil batu dilempar, jadilah jumrah Aqabah.
Kemudian istrinya digoda, istrinya karena solehah ambil batu dilempar lagi, jadi jumlah ulo wasusto dan akobah ini lewat. Maka biasanya kalau nanti kepanggil kalian KPK Pak dan Somad kalian Pak dan Pemija itu. Sebenarnya itu kalau kita pengen tahu pejabat ini korupsi atau tidak itu bagaimana sih Pak? Ini pejabat ini korupsi tidak? Bagaimana tendensinya? Tendensi utamanya nomor satu apa? Ternyata istri. Kalau istrinya glamor, pakaiannya bagus, tidak masuk akal, pasti KPK menyimpulkan ini suaminya pasti korupsi. Jadi tendensi itu istrinya dulu, katanya KPK. KPK langsung yang di ketua KPK. Nah ini sama kisah dari mana? Dari kisahnya Nabi Ibrahim. Karena ketika suami digoda gagal, biasanya istrinya. Istrinya gagal, digoda sama iblis, putranya Nabi Ismail itu digoda sama iblis. Nih. Tapi tetap gagal juga. Jadi kalau ibunya soleh, anaknya biasanya sangat memungkinkan menjadi anak yang solehah. Ini sekelumit awal kisah, kemudian terjadilah tawaf, terjadilah sa'i. Saat itu Siti Hajar nyari air dari Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah, jadilah kemudian sa'i dan seterusnya. Kemudian untuk menghilangkan dosa ditahallul, yaitu dipotong rambutnya. Itu semua kisah adalah miliknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ada kaidah al-mar'u yahujju ala ma ya'ushu. Pak Qayyim, orang haji itu tergantung bagaimana di Indonesia. Kalau di Indonesia baik, di Indonesia itu ramah dengan orang, maka biasanya hajinya juga diberi lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira Bapak Qayyim ini tidak pernah punya masalah, baik di Darul Quran sama kami, di Basnas dan lain sebagainya, tidak pernah punya masalah. Maka kita berdoa semoga beliau diberikan lancar hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kalau 2023 haji, ada orang itu nggak bisa lihat Ka'bah, lagi nggak bisa Ka'bah. Kenapa? Coba istighfar, nggak bisa. Coba istighfar, nggak bisa lagi. Kemudian coba telepon orang tua, minta maaf. Oh kita telepon orang tua, minta maaf. Masih belum bisa. Coba telepon mertua. Aduh jangan mertua Ustaz, jangan. Nah ini mertua ini. Mertua ini. Nah, itu dipaksa sama kita telepon mertua. Agak berat. Ternyata emang sama mertua ngapunten agak berdian, agak kurang lancar hubungannya. Ditelepon minta maaf, akhirnya bisa melihat Ka'bah nih. Maka memang kata Imam Nawawi Al-Bantani, makanya di Ma'la nama suatu jenazahnya di Ma'la itu, beliau mengatakan orang itu sukses atau tidak tergantung seberapa kuat dia hormat sama orang tua, mertua dan guru-gurunya. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudda. Biasanya kelakuan kita kepada orang tua dan mertua akan dibalas oleh anak dan mantu kita. Kalau kita sama mertua baik, ya mantu-mantu kita baik. Kalau kita sama orang tua baik, ya anak-anak kita baik. Itu di dalam Al-Quran dikatakan begitu. Makanya kita harus hati-hati sama mertua, sama orang tua. Istafti qalbak, kok mantu saya kok orang pakai apik. Dan ini harus kita cek bagaimana kita dengan mertua kita. Nah ini. Kemudian ketika di Indonesia itu kemudian sering datang ke majelis taklim, dilarang di sana juga banyak majelis taklim. Yang tahun 2023 itu Kloter Sukoharjo itu ngaji terus. Saya lihat itu postingannya teman-teman, itu ngaji. Karena di Indonesia dilarang jamaah hajinya senang ngaji. Maka nanti di Mekah, di Madinah seperti apa biasanya tergantung di Indonesia. Yang kedua, kemudian ada 3 hal. Fala rafatha, godaan ketika haji Pak Qayyim. Itu yang pertama, yang paling berat itu masalah nafsu biasanya. Masalah nafsu. Ini nggak bisa dibohongi. Fala rafatha. Wah, kok ayu-ayu ya itu. Misalnya yang Afghanistan, yang Uzbekistan, ayu-ayu ya. Memang jauh putih kan. Nah, ini harus dijaga hatinya, harus dijaga. Kalau haji 2023 piambaan, 2024 kali istilah. Yang 2023 itu benar-benar ya Allah lindungi aku dari godaan fala rafatha tadi. Karena ini adalah yang sangat berat sekali, fala rafatha. Tapi ada keyakinan orang Jawa, ada keyakinan. Tapi dalil ini tidak dipakai. Ada keyakinan orang Jawa kalau orang haji kok sama suami istri, pasti nanti di sana kadang-kadang ada tidak cocoknya. Ada pertengkaran dan seterusnya. Kita tidak pakai dalil itu. Tapi nasi hubungan apa? Kemudian tiba-tiba kita lihat wanita lain kelihatan lebih cantik, itu ada dalilnya, yaitu fala rafatha. Tenggine tafsir Tobari ada satu ayat
surat Al-Kahfi itu, bahwasanya ketika kita haji misalnya, ada iblis namanya pun iblis dasim. Iblis dasim ini iblis yang menggoda kita setiap melihat perempuan itu kelihatan cantik. Maka yang paling penting nanti berdoa, ya Allah semoga Engkau jaga daripada syahwat dan nafsu. Sampai-sampai Kanjeng Nabi malaikat Jibril itu namanya disebut dahulu, ya Jibril, fattisi Aden. Kamu cek sekarang surga Aden itu ada apa? Nah, surga Aden Pak. Niku wonten Nabi malaikat Jibril masuk, fasa jada Jibril alaihi wasallam. Beliau sujud tersungkur. Wa li'annahu ra'a dhaw'un abqa min dha'i syams. Melihat ada cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Wa zanna annahu dhaw'ullahi ta'ala. Dan menyangka ini cahayanya Allah SWT. Sujud, setelah terus lirik. Ternyata apa? Cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari di surga itu Pak. Ternyata apa? Cahaya dari giginya seorang bidadari. Di Pak mengenai surga Pak ya. Bidadari niku untune niku celing lebih terang daripada matahari. Dengan berdasarkan begitu. Ditanya perempuan tadi bidadari bertanya, arafta ya fulan liman khuliqtu. Kamu tahu enggak wahai malaikat Jibril, aku diceritakan oleh siapa? Nama araftu. Khalaqani Allah Ta'ala liman naha 'anil syahwat. Aku itu bidadari tercantik yang diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang ketika haji senantiasa menjaga syahwatnya, menundukkan pandangan mata. Niki. Yang kedua adalah wala fusuqa. Wala fusuqa niki orang haji niku biasanya akan terjadi ucapannya. Aku tak leren lah 5 dino. Gitu lah. Ada sesuatu yang membuat dia leren 5 dino. Kalau benar percaya. Kalau nyoba sing tahun 2023 lama loh. Kan kalau lama sekali haji itu hampir 50 hari. Kayak haji sing derek haji plus 50 hari. Aku tak leren 5 dino. Delala niki sakit 5 hari. Makanya kalau bisa jangan mengucap yang negatif. Pokoknya sehat. Nah, ini wala fusuqa niku boten niku. Ucapan kita akan dijabai di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada santri di Pondok Al-Mu'ayyad. Kalau betul sandal itu gansal, bukan gansal. Saya sandal pulau saya enteng. Santri tiba-tiba datang, kamu tegus, ada apa? Yun tolong berkah sandalku ini selama haji, selama di Mekah Madinah dipakai terus. Padahal sandalnya watos, sandalnya watos. Gih kalau ngomong nggak mungkin. Saya itu sampai bandara, sampai Mekah pun lebih sadar pulang hilang. 5 sandal itu dalam sehari hilang semuanya. Padahal mau tak simpen tak lebok kita gini pistol itu. Barang kalau tak dari santri atau tak simpen, rawat apa selama 50 hari kurang lebih itu tidak pernah diberi hilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hati-hati. Jadi gara-gara kalau sempat matur nggih kula nggih terus dan itu tadi seperti itu. Maka fa'wala fusuqa. Jadi harus hati-hati ketika berbicara, jangan sampai kemudian terucap kalimat yang tidak baik. Rencana kula saking daerah Kradiran, kalau jadi itu kayak kok wong wireng-wireng ampuni. Delala niki lho Pak. Selama tawaf, selama sa'i niku didusek yang kira-kira sedikit. Tak kan sholat taubat, istighfar sing kathah nembe mudah kayak dilepas sama itu semua. Maka tidak boleh kita memandang siapapun. Memandang boleh, harus kita pandang itu adalah orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Wala fusuqa. Dikatakan nahudzabu lil asnam. Terus wala fusuqa di sini adalah sebisa mungkin nanti selama haji di Indonesianya tetap diadakan doa bersama. Nah, kalau begini kebiasaan yang keraton Surakarta, orang ketika haji setiap malam Jumat ada tasyakuran, kecil-kecilan apa, bagi roti, bagi makanan untuk tolak balan itu tradisi keraton Surakarta. Karena haji, sedekah itu 2 perkara yang penting. Cuma kebanyakan orang haji lupa sama sedekah. Padahal haji Nabi Ibrahim itu nanti Lamma bana Ibrahim Khalilur Rahman
bana baital karim sholati kulli rukmin min arba'ihi al-faraka. Nabi Ibrahim, jadi kalau pernah ditanya, itu sumpah nggak ada dalilnya, sumpah gitu, menempati rumah baru. Itu nggak ada dalilnya, doa yang ada dalilnya. Orang yang pertama kali surup-surupan di Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama kali surup-surupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah, setiap pojok Ka'bah itu disolati patang iksan tunggal rakaat. Maka beliau sholat 4.000 rakaat di dalam Ka'bah. Ini bentuk tasyakuran senangnya Nabi Ibrahim bisa membangun Ka'bah. Itulah kemudian dasar daripada surup-surupan. Indonesia ada surup-surupannya baca Quran, mengundang tetangga, keluarga untuk bersedekah dan seterusnya. Itu surup-surupannya orang Indonesia. Saat sampun Nabi Ibrahim sholat 4.000 rakaat di dalam Ka'bah, Nabi Ibrahim niku beliau mendatangkan suhuf niku buatan Quran, buatan kitab, tapi lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu wahyu tapi bentuknya lembaran. Kok kalimatnya kita di dalam Telegram suhuf tadi. Amma alim ya Ibrahim luqmatun fi batni ja'itum fi wa khairun min hadhi kulli. Satu suap makanan yang engkau sedekahkan untuk orang yang kelaparan lebih baik daripada kamu sholat 4.000 rakaat di dalam Ka'bah. Paham ya? Makanya biasanya orang haji melupakan sedekah, dan ini sedekah sangat penting. Tetap nanti walaupun di sana haji di Indonesia minimal malam Jumat tetap selalu sedekah ini. Kemudian doaul haji hatta yarji'a mustajabah. Doaul musafir hatta yarji'a mustajabah. Doanya musafir, doanya orang yang haji sampai pulangnya itu mustajabah. Pramila bapak-bapak sing Indonesia niki umpami jenengan kagungan hajat sing ageng saged titik mangke. Karena doanya orang yang haji itu sangat mustajabah. Wa afdhalud du'a indal Arafah. Dan doa yang sangat mustajabah itu ketika di Arafah. Kula gadah tindak pas teng Arafah. Cuman kula milih teng Gunung Rahmah atau Masjid Nabil. Pokoknya pulang dari istri pelaku mus bicaranya tentang itu, nggak peduli tendanya yang apa. Tapi Pak Koy ini kan pendamping, mungkin harus mendampingi jamaah. Doa yang paling mustajab itu ketika di Gunung Jabal Rahmah, ketika hari Arafah itu mustajab banget. Lah harusnya siapa yang harus pertama kali kita doakan? Di dalam beberapa kitab dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal nanti diparingi, ya Imam Ahmad bin Hanbal. Lau a'taqallahu ta'ala afdhalud da'awat. Nak jenengan itu diberi doa yang paling terjal wahai Imam Ahmad bin Hanbal. Doa satu yang pasti mustajabah. Kamu minta apa ketika di Arafah misalnya? Imam Hambali mengatakan, aku akan berdoa, ya Allah, semoga pemerintah atau pemerintah yang memerintah negaraku ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa pertama yang pertama sebisa mungkin setiap berdoa, doakan dulu pemerintah kita. Jadi sebagaimana dicontohkan oleh Al-Quran. Jangan cek Al-Quran. Di juz 1 dan juz 30 semua doa Nabi mesti negara dulu. Rabbana ja'al hadza baladan aminan. Negara dulu kan. Nabi Ibrahim juga berdoa bukan duriannya dulu, tapi negaranya dulu. Rabbana inni askantu tempat saya tinggal dulu, baru dzurriyyati, baru kemudian keluarga. Semua nabi itu diajarkan untuk pertama kali mendoakan negaranya dulu, pemimpinnya dulu, baru kemudian yang kedua mendoakan orang tua, mertua, kemudian anak-anak, kemudian masyarakat, terakhir mendoakan untuk dirinya sendiri. Jadi adab di dalam kita berdoa, pertama negara. Doakan Pak Prabowo dulu, doakan Pak Ahmad Lutfi dulu, doakan Pak Wali Kota Bupati dulu didoakan, baru yang mungkin. Ketika di Arafah, doakan para pemimpin-pemimpin, baru kemudian kepada mertua, orang tua dulu, baru kemudian kepada masyarakat, anak-anak, baru kemudian kepada diri kita sendiri. Doa apa yang paling dianjurkan? Kalau di dalam kitab, di dalam salah satu tafsir Al-Ibris, putranya mengatakan doa yang tidak boleh ditinggalkan pada penutup doa itu adalah kalimat ini. Nah, coba terjemahnya ya Allah, kula suwun teng pundi mawon kula ndonga teng Mekah niki, ya kula suwun teng pundi mawon kula ndonga mandine kados kula ndonga teng Mekah niki. Ya. Niku satu doa request tapi politis lho, ngene mboten. Ya Allah, kula suwun teng pundi mawon kula ndonga, kula mandine kados teng Mekah niki.
Ada beberapa Joko. Kulon niku apa gitu, cuma tak apa ki. Kulon ditimbali kalian lah. Mengko nak pengen lancar nopo lancar, mboten macet, nganggo hajar aswad lancar, mboten ada masalah. Niku wacanen bis teguh milungguh lah aku aja kesentuh. Bis teguh milungguh lah aku aja kesentuh. Bismillah, ya Allah janganlah aku kesentuh sama orang lain. Dan itu donga tak maca nggih tetep gedhe-gedhe bareng kalau mau niku Pak, Masya Allah lancar jaya. Nah nggih niku donga saking Sultan Agung lah. Kadang-kadang seperti itu. Makanya dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala jidala fil hajj. Dan nanti ketika haji nanti jenengan akan bertemu dengan pasarnya madhab. Madhab niku enggak cuma kulon nulis disertasi S3 kulon. Niku penelitiannya kita bukan. Saya di perpustakaan kan teliti di perpustakaan sana banyak madhab berkeliaran. Mungkin enten sing agem kuno, enten sing boten agem kuno, enten sing kuno niku sakjane ruko, enten sing kalau di sana ruko dulu baru kunut. Atau enggak kunut sama sekali. Ada yang kunutnya sebelum ruko ya wonten. Iya. Pokoknya di sana itu pasarnya madhab, maka apapun dan bentuknya seperti apapun ibadah mereka dihusnuti menolak. Ada satu negara itu memiliki hulu niku wong wedok itu terbuka, hulunya itu terbuka. Ya ada madhab kula nggih kersa niku, cuma kan tentunya jangan kita tiru. Kemudian misalnya jenengan di Mekah niku salatnya, ngapunten, di Mekah niku salatnya imamnya tahun ini napa ngajeng? Iki. Dan ini tak terlalu dengan daerah Indonesia, jamaah sing betul purun sholat di Masjidil Haram ya, cara purun sholat harus di belakang imam, jadi harus muter paling dari pelataran, tidak mau di dalam, karena imamnya itu di belakang. Padahal yang hajinya di Indonesia itu adalah Allah tapak gambar imam, tidak boleh mendahului kakinya lebih depan daripada imam. Dan kalau ngatur Pak, Mekah niku pusatnya madhab. Semua pendapat ada di sini. Setelah kalau teliti di beberapa referensi, ternyata Mekah itu kenapa sejak 2004 niku imamnya di belakang, derek fatwanya masjid Kiblatan waktu itu. Saat itu kan ketika di masjid Kiblatan, Kanjeng Nabi kan paling depan sana. Tiba-tiba di rakaat berapa dipindah kiblatnya mau menuju ke Mekah. Yang tadinya Kanjeng Nabi paling depan jadi paling belakang, paham ya? Dan Kanjeng Nabi ketika sholatnya paling belakang tidak mengulangi sama sekali. Maka disimpulkan oleh ulama Saudi bahwa sholat itu imam tidak harus paling depan, boleh agak belakang. Betul nomor-nomor meniru sholat belakang. Paham ya Bapak Ibu? Contoh yang kedua, kalau 2023 pas paling jamaah atau bimbing tiba-tiba ada tiang mall. Ini contoh pasar madhab yang nanti Pak Imam akan bertemu dengan itu. Ada orang datang, nanti apa? Nyuwun tulung saestu anak kula niki kula nyuwun tulung jenengan nikahke kalih perempuan Lebanon. Dan waline sinten? Waline mboten enten. Waline niku mboten enten karena meninggal dunia pas perang. Oh, lah terus berarti enten Pak, menurut Imam Syafi'i dalam satu kaul itu harus tarofu kepada kubur, harus ke KUA-nya Mekah untuk dinikahkan sama KUA-nya Mekah. Terus, itu kalau takut kali Kementerian Agama Indonesia, kan kalau kan pegawai Kementerian Agama, itu jenengan tahu dalilnya nikah nggak usah pakai KUA. Jadi kalau matur ada pendapat itu, pendapatnya Imam Zarkasi di dalam kitabnya itu memang ada. Cuma jangan Pak, saya katakan Pak, kamu saya. Jadi intinya nih, Pak, niki garwa nomor pinten Pak? Ngapunten Kiai niki garwa kula nembe nomor 13. Loh. Semuanya masih aktif tulisnya, masih. Loh, kok bisa? Karena menurut keyakinan saya kalimat masna wa sulasa wa rubana. Masna itu kan silat mutahal jumuk isnaini. Kalau kita kan kamu dua. Setelah kamu tiga, kamu empat. Berarti maksimal 4. Nah golongan Syiah ini kan betul Pak. 2, kamu dua tambah 2 4. 3 tambah 3 6, berarti 10 total. Kemudian 4 tambah 4 kita 8.
Berarti totalnya kita Bapak Ibu 18. Jadi golongan mereka meyakini nikah maksimal 18. Nah, itu Syiah. Dan itu ada, dan itu banyak yang nikah model kayak gitu. Nah, seperti itu. Makanya nanti ketika di sana Pak Oyim kok melihat banyak sekali pasar-pasar badat, tidak usah heran. Di Indonesia mungkin kulit kurban, daging kurban nggak boleh dijual, satu hadis ya. Tapi ada pendapat dari Imam Haramain Al-Juwaini, Imam Qofat Al-Mirwazi, kulit daging atau Imam Hanafi menjual kulit daging kurban itu boleh-boleh saja. Pokoknya nanti ketika di sana wala jika apapun yang dilihat husnudon, ini adalah pendapat yang mungkin belum saya ketahui. Dan kita selalu berbuat baik pada setiap orang. Insya Allah kita semuanya panjenengan nanti hajinya diberi lancar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Tidak ada bekal yang paling berharga untuk orang yang ibadah haji melebihi ketakwaan. Niatnya hanya pure, hanya clear, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ihya Ulumuddin. Ada seorang ulama namanya Imam Yahya ibn Aksam, seorang ulama besar, kibarul ulama mata. Dan ini kebiasaan orang dulu di Indonesia betul pada berlaku saat ini. Padahal dulu ada. Kalau ada tetangganya meninggal dunia, ini satu desa, ini semuanya bareng-bareng sholat istikharah di malam pertama. Nah, kalau di Indonesia namanya pun sholat anisil kubri. Kalau nama penamaan aja, intinya sholat istikharah. Yang isinya adalah ya Allah, tunjukkan kami kira-kira almarhum ini diapakan. Makanya ulama-ulama itu kan kedeteksi dalam kubur. Satu kampung semuanya sholat istikharah. Waro'a fi manamihi annahu fi lailatul rabi'ah. Ditanya ya Syekh, ma fa'alallahu bik. Kemudian ada sekitar 51 kampung, 50 warganya mimpi dengan mimpi yang sama. Syekh, jenengan dalam malam kubur diapakan sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, awqafani Allah taala baina yadayhi. Kula niku dimuliakan dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima, dengan sebab apa? Apakah karena ngeten ceritanya katanya Syekh yang kami sama. Indama wudi'atu fi qabri, ketika jenazahku ditaruh di dalam kuburan, ja'ani malakani, datanglah dua malaikat yang sangat menyeramkan kira-kira itu. Kemudian malaikat itu bertanya, amalmu apa? Kemudian aku pamer dengan sangat bangga, huzautu arba'ina husbatan, aku selama hidup pernah berjihad, berperang melawan orang kafir 40 kali. Kemudian malaikat mengatakan, lam tuqbal minka, di lauhul mahfuz tercatat semua perangmu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kamu perang bukan karena Allah, tapi kamu perang karena sujaah, pengen dipandang sebagai orang yang gagah pemberani. Oke, tasaddaqtu fi kulli yawmin wa lailatin, aku setiap hari wahai malaikat sedekah 16 dinar. Kemudian cek di lauhul mahfuz ternyata lam tuqbal minka, semua sedekahmu ditolak oleh Allah. Kenapa? Kamu sedekah bukan karena Allah, tapi kamu sedekah karena mencari yaitu pandangan manusia, ingin dipandang sebagai orang yang soleh. Terus saya mengatakan wahajjatu salasuna hijjatan, wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Munkar Nakir, aku selama hidup pernah 30 kali naik haji. Malaikat pun mengatakan lam tuqbal minka, tidak diterima semua haji kamu. Kenapa? Ternyata gara-gara hal sepele. Wallahu a'lam bishawab. Dijelaskan wallahu a'lam bishawab. Contohnya begini. Ketika itu ada orang yang datang kepada kamu untuk berkunjung haji, kundur haji. Nah, saat itu kamu tuh pengen diceluk dan pengen pamer kalau kamu tuh ahli haji. Kamu memerintah pada anak kamu, nah, khudisya minal ghufan, kamu nak tolong ambilkan oleh-oleh aku di kamar. Diambil. Oh, bukan ini nak, ini oleh-oleh abah haji 2024, haji plus nak. Masuk lagi anaknya. Ilustrasi ini mana cara kita? Bukan ini nak, ini haji 2023 visa mujamalah, visa murojaah. Ini nginepnya di Hilton, jam-jam sana. Bukan ini nak, yang lainnya. Terus sampai 5 kali nambah baru nak ini haji abah 2025, kira-kira begitu.
gara-gara pamer di depan tamunya, semua hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia masih punya satu amal lagi, sumtu sab'ina sana, selama 70 tahun hidupnya Pak. Niku 90 tahun, 70 tahun itu puasa terus sih, ya kan tadi, puasa terus. Sama, belum tuh kamu gak diterima, puasamu 70 tahun gak diterima. Loh kenapa? Soalnya iblis niku nek enten tiyang ahli ibadah niku langsung melakukan ijtima. Bagaimana caranya biar ibadahnya hilang semua? Kurang lebih begini kisahnya, kalau terjemahin, wallahu a'lam bishawab. Iblis itu ada dua yang menggoda laki-laki tadi, menyamar. Sore-sore kan mau beli buka puasa Pak di Syakil Bahar itu beach pantai. Lah ketika mau beli gitu, keduanya iblis menyamar menjadi manusia soleh, pakai yang ahli ibadah. Dia antri di sop pertama sama kedua, sang kiai tadi Yahya bin Akhtab kira-kira di sop ketiga gitu. Kemudian orang iblis di sop kedua bilang kepada sop pertama, Mas, aku dulu yang beli Mas ya. Aku itu ahli puasa Senin Kamis. Ini kalau nggak segera beli makan nanti takutnya kebuka dulu. Kamu itu apa? Baru puasa Senin Kamis jadi sombong. Aku loh yang puasa Daud nggak pernah sombong gitu. Mereka menyombongkan puasanya, sayanya buatan sabar, kelatu. Kalian itu apa? Baru puasa Senin Kamis dan Daud itu sombong. Aku loh yang setiap hari puasa tidak pernah sombong. Iblisnya alhamdulillah. Gara-gara satu kali kelatu memamerkan ibadahnya, semua puasanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblisnya, balik lagi tadi. Sayanya mantul. Ini halak tuh ya malaikat. Berarti saya masuk neraka karena semua amalku ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat mengatakan, "La, kata kamu apa lupa? Andama saralta fi tarbil Baghdad. Kamu dulu pernah malam-malam jalan-jalan di tengah kota Baghdad, di tengah gelap malam yang terbu, yang sangat singgup sekali. Waro'ai tarom latan sohirotan, dan kamu saat itu melihat ada kerikil kecil di tengah jalan, kerikil kecil lah. Jangan kerikil ini buatan ganggu nih. Kemudian kamu pinggirkan birahmatika ilan nas, karena kamu dalam hati kecil tiba-tiba kerentek ada perasaan, waduh ini nanti takutnya kerikilnya mengganggu orang di jalan. Maka Allah mengatakan birahmatika rahimku, karena kamu pernah memindah kerikil kecil dengan niat merahmati dan mesaki yang lewat nanti terganggu, jadi mendengarku. Maka Allah mengatakan birahmatika rahimku, semua dosamu karena kamu merahmati orang lain dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jangan menyepelekan dosa, jangan menyepelekan amal kecil, dan hati-hati terhadap amal besar kita. Kalau kita tidak hati-hati bahaya. Memang yang paling berat itu ya kita. Nanti di sana biasanya jamaah haji itu rasam-rasam biasanya kan. Paling ukuran itu 3 jam, pagi 3 jam. Selain itu nanti masih bisa rasam-rasam sih. Hati-hati. Enten iblis saat ini pun iblis jalambur, iblis sabur, niku bagi rasa-rasa. Sampai-sampai Kanjeng Nabi niku mengancam orang yang rasa-rasa itu dengan kalimat annal hibata asyaddu minaz zina. Menghibah orang lain 1 kali itu lebih besar dosanya daripada zina 1 kali. Alhamdulillah min. Nah, sebagai penutup saya, nanti ketika haji ini kita masuk masalah haji tadi. Biasanya orang yang haji itu rasa-rasa inilah yang menjadikan sebab orang itu berat melakukan ibadah. Ditulis oleh Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin. Qala Abu Hurintu syahran lail mundu khamsat asyhur. Aku pernah 5 bulan mau sholat tahajud, mau ngaji, mau ibadah diberi berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bidan bin adnab. Gara-gara apa? Satu dosa yang aku lakukan ketika 5 bulan yang lalu. Apa dosanya? Ro'aitu rajulan yabki fil masjid faqultu wa murain. Aku pas sholat di Masjidil Haram, kemudian aku ngelirik temanku samping tuh nangis. Hatiku ini ngomong, alah cuman muroin, cuman pamer saja, pencitraan saja. Gara-gara 1 kali suudzon, 1 kali menghibah, 5 bulan tiba-tiba aku diberi berat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak-bapak Ibu-ibu, hati-hati jamaah Masjidil Hidayah, jangan sampai menghibah atau merasani orang
orang lain. Dan jenengan jangan sampai macak pantas dirasani. Kenapa? Yang salah tetap yang dirasani saya kira, bukan yang rasani. Karena dia kok dadak macak pantas dirasani. Karena kasihan Pak. Kasihan orang yang ngerasani kita. Dosa kita ditransfer pada beliau, dan beliau yang ngerasani kita, semua pahalanya habis pindah kepada kita. Kan kasihan kita. Maka jangan sampai. Dan sedangkan Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum. Tidak pantas orang mengaku beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad kalau gara-gara dirinya ada orang lain masuk nerakanya Allah SWT. Jadi jenengan betul pantas mengaku sebagai Kanjeng Nabi Muhammad, nak jenengan dirasani yang sanes santai-santai, transfer pahala, nauzubillah min. Harus sedih, ya Allah, tetangga saya gara-gara menghibah saya, dia mungkin akan menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berdoa semoga beliau diberi haji yang mabrur. Dan kulo panjenengan yang sudah pernah haji semoga sakit haji meleh. Yang belum haji semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawasalafuna shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ulil kiramil bararah wa sahbihi muntakhabil khiyara ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rizquhu salamatan, Allahumma rizquhu sakinatan, Allahumma rizquhu yassaratan, yassir kulla asir, yassir kulla asir. Allahumma rizquhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan tabur ya alima ma fi sudur. Akhrijna ya Allah min as-zulumati ilan nur. Allahumma rizqna wal hadirina fi hadzal masjid al-hidayah ziyarata Makkah wal Madinah li ada'il haji wal umrah wa ziyarata habibika Muhammadin alaihi wassalam yusran wala usran marratan ba'da marrah fi kulli sanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.